Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, merangsang kreativitas anak bisa didapatkan dari mana saja. Salah satunya melalui kegiatan membuat sabun ramah lingkungan. Aktivitas ini juga bisa dilakukan bersama orang tua di rumah sambil mengisi waktu libur sekolah. Bagaimana keseruannya? Simak liputannya berikut ini. Membuat sabun ramah lingkungan bisa menjadi salah satu aktivitas seru yang dapat Anda kenalkan kepada anak sambil mengisi waktu libur sekolah. Selain menyenangkan, kegiatan yang satu ini juga dapat merangsang kreativitas anak. Karena dalam praktiknya, anak-anak diajak untuk mencampur bahan dasar sabun, hingga mencetaknya dengan beragam bentuk yang diinginkan. Terdapat pula nilai edukasi yang diberikan kepada si kecil karena sabun yang dibuat berasal dari produk organik sehingga tidak berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Sedangkan untuk proses pembuatannya juga terbilang praktis dan bisa dilakukan bersama keluarga di rumah, yakni dengan menyiapkan bahan yang diperlukan berupa batangan gliserin dan minyak esensial. Gliserin kemudian dilelehkan di atas panci dan dicampur dengan minyak esensial. Setelah itu, lelehan gliserin dituangkan ke cetakan sabun berbagai bentuk, mulai dari bentuk bunga maupun hewan. Hanya perlu menunggu waktu hingga 5 menit, sabun pun akhirnya mengering dan siap digunakan. Ya, jadi bagi anak sendiri sebenarnya sabun yang kita perkenalkan ini sabun yang ramah lingkungan. Jadi kalau misalkan busanya itu terbuang sampai ke sungai itu aman lah ya bagi lingkungan sekitar maupun hewan-hewan gitu. Dan kemudian bagaimana sabun ini juga bahan yang natural, baik untuk kulit, apalagi kulit anak itu sensitif gitu. Tujuannya memberikan edukasi dan juga merangsang kreativitas mereka, karena mereka kita juga berikan hiasan-hiasan untuk mengasah kreativitas mereka, disusun-susun supaya membentuk rangkaian sabun yang menarik gitu. Liburannya panjang, jadi kita mencari aktivitas yang bermanfaat untuk anak-anak. Mereka bisa sambil belajar, main, apalagi mau happy lah ya. Menambah ilmu tentang cara bikin sabun, gimana caranya, terus apalagi ya. Jadi dia ada kegiatan semasa liburnya gitu. Selain ramah lingkungan, penggunaan sabun mandi berbahan dasar alami tentunya juga lebih aman bagi kulit anak-anak yang cenderung sensitif. Nah, bagi Anda yang tertarik mengajak buah hatinya mengikuti pelatihan pembuatan sabun ramah lingkungan selama momen liburan, Anda bisa mendatangi industri rumahan bernama Bed Rituals ini yang berlokasi di Jalan Cikabuyutan, Kecamatan Bogor Tengah. Pemirsa, dengan memanfaatkan halaman rumah, warga Topean, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, kini memiliki pusat penjualan berbagai jenis anggur. Budidaya yang awalnya hanya coba-coba di masa pandemi, kini justru menjadi penghasilan tambahan warga kampung, juga sebagai ruang edukasi petani milenial. Berawal dari mengisi waktu karena pembatasan ruang gerak di kala pandemi COVID-19 3 tahun lalu,
sejumlah warga Kampung Tompean, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, mencoba budidaya tanaman anggur di halaman rumah masing-masing. Berawal dari coba-coba inilah, akhirnya membuahkan hasil yang saat ini menjadi pusat pembibitan dan pengembangan 43 jenis anggur. Selain penjualan bibit anggur, kelompok petani anggur Kampung Tompean atau yang biasa disebut kelompok petani Tegal Anggur ini juga memberikan edukasi bagi petani milenial yang ingin mencoba budidaya anggur. Tegal Anggur juga menjual produk olahan yang jumlahnya kini mencapai 24 produk turunan anggur, baik pemanfaatan dari buahnya maupun daunnya. Ada buah itu untuk verifikasi bibit. Jadi supaya valid nggak ke bibit ini. Oh ini benar Dickson, oh ini benar Trans, oh ini benar Gosby, Bogema dan sebagainya. Itu setelah itu nanti cocok kan orang baru, oh bener, ini bibitnya mana Pak? Oh ini bibitnya yang ini, oh ini bibitnya yang ini, buahnya yang itu kan, jadi penggambarannya utuh. Paling tidak kalau di lingkungan terutama di masyarakat sekitar itu kan kita bisa untuk memberdayakan masyarakat yang tadinya lingkungannya agak kotor atau kumuh. Kalau kita tanam kayak gini dilihat lebih seger, asri gitu. Dan untuk kan kedepannya kita mau ke olahan juga, nah nanti kan kita bisa memberdayakan terutama ibu-ibu sekitar sini untuk memasukkan buah dan daunnya untuk dibuat olahan. Ada sekitar 14 warga Kampung Tompean yang telah menyulap halaman rumah menjadi taman anggur. Tanaman anggur dipercaya memiliki fungsi yang bagus jika ditanam di halaman rumah. Bagaimana pemirsa, Anda ingin mencoba menanam anggur di rumah juga? Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya.
Kafah Mart Muslim Store Pati. Toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umroh dan juga oleh-oleh umroh ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia. Keberadaan pohon rumbia yang tumbuh liar di bantaran Sungai Martapura telah memberikan keuntungan masyarakat setempat. Warga desa Pemakuan, Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan bisa menghasilkan 7 kuintal tepung sagu setiap harinya. Keberadaan pohon rumbia yang tumbuh liar di bantaran Sungai Martapura telah memberikan keuntungan masyarakat setempat, seperti yang dilakukan warga desa Pemakuan, Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Mereka memanfaatkan pohon ini sebagai bahan baku pembuatan tepung sagu. Warga telah menggunakan mesin pemarut dan pengaduk untuk produksi tepung, sehingga produksi tepung sagu bisa lebih banyak dan berkualitas dibandingkan dengan cara manual. Salah seorang pembuat tepung sagu, Saukani, mengaku setiap hari warga bisa menghasilkan 7 kuintal tepung sagu dari 4 batang pohon rumbia. Bila menggunakan cara manual, hasil produksi hanya mencapai 3 kuintal saja. 1 kuintal sagu dijual seharga Rp300.000 atau rata-rata dalam satu hari warga dapat menghasilkan Rp2.100.000. Harga rumbianya berapa Pak? Sekitar 150-an per pohon. Ya. Tapi upahnya ini mahal juga. 50.000 satu pohonnya. Bagawi Pak 4 Mina. 3,5 sehari. Menurut Saukani, selain bahan baku yang melimpah, penyerapan pasar untuk tepung sagu juga cukup tinggi. Hampir tiap pekan pembeli dari kota Banjarmasin dan Martapura datang untuk memborong hasil produksi tepung sagu dari desanya. Pemirsa, perajin aquascape dari Magelang, Jawa Tengah tak hanya mempercantik isi akuarium lewat keterampilannya memanfaatkan limbah kayu dan batok kelapa. Dalam sebulan, ia bisa menjual lebih dari 5 akuarium yang sudah ditata dengan cantik dengan kisaran harga mulai dari Rp500.000 hingga Rp1 juta.
Limbah kayu dan batok kelapa menjadi modal bagi Indra Wahyu, pemuda asal desa Sidomulyo, Magelang, Jawa Tengah untuk mempercantik isi akuarium. Dia bergelut di bidang aquascape, kerajinan menghias isi akuarium dengan tanaman serta bahan seperti batu, lumut, pasir, dan kayu agar terlihat lebih menarik. Meskipun bahan-bahan yang digunakan cukup mudah, namun pembuatan kerajinan ini memerlukan keahlian, imajinasi, serta jiwa seni yang tinggi agar hasilnya menawan. Kalau proses pembuatan itu mungkin kalau tema yang rumit lah seperti tema-tema hutan itu 4-5 hari itu jadi, Mas. Kalau yang mudah ini, Mas? Yang mudah ini 1 hari mungkin jadi, tapi kan kalau aquascape itu kan butuh kayu, habis kita hunting di sawah atau di sungai gitu kan perlu direndam dulu. Usaha yang sudah ditekuninya selama 2 tahun terakhir ini menjadi ladang rupiah karena dalam sebulan dia mampu menjual lebih dari 5 buah aquascape berbagai ukuran dengan harga Rp500.000 hingga Rp1,5 juta. Pemirsa, Rumah Limas merupakan bangunan rumah adat Palembang. Salah satu contohnya dapat dijumpai di kawasan Museum Negeri Provinsi Sumatera Selatan, Balaputra Dewa. Rumah Limas menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat lantaran pernah dijadikan latar pada uang pecahan Rp10.000 emisi 2005. Inilah penampakan Rumah Limas yang pernah populer di masanya karena pernah diabadikan pada uang cetak pecahan Rp10.000. Rumah ini berada di kawasan Museum Negeri Provinsi Sumatera Selatan atau lebih dikenal Museum Balaputra Dewa. Limas merupakan rumah tradisional di daerah Palembang dengan ukiran dan ornamen yang khas adat dan budaya aslinya. Keunggulan Rumah Limas ini dibuat dari kayu unggulan yang banyak tumbuh di daerah Palembang, seperti kayu unglin, kayu seru, dan kayu tembesu. Jadi Rumah Limas ini adalah koleksi terbesar kita, masterpiece kita, yang mana Rumah Limas yang kita miliki ini pernah difoto dan dimasukkan ke dalam uang Rp10.000. Dan Rumah Limas ini asli bangunan pada tahun 1830. Jadi sudah usianya sudah hampir 200 tahun dan masih berdiri kokoh, alhamdulillah. Bila penasaran untuk melihat secara langsung rumah yang dicetak pada emisi tahun 2005 tersebut, Anda bisa datang ke Museum Balaputra Dewa dengan membayar tiket masuk senilai Rp2.000. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta.
bersama Puji Lestari. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umroh dan juga oleh-oleh umroh ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa ingin berburu pempek di Palembang, Kampung Kreatif Pempek Tanggurajo Cindo, salah satu tempat yang pas untuk dituju, lantaran merupakan salah satu pusat produsen pempek terbesar di Palembang yang menghasilkan hampir dari 40.000 pempek per hari.
Inilah Kampung Kreatif Pempek Tanggo Raja Cindo atau PTRC, salah satu produsen pempek terbesar di kota Palembang, tempat yang pas untuk berburu oleh-oleh. Awalnya, Kampung Kreatif PTRC ini hanyalah kampung biasa, yang sebagian warganya sudah memulai bisnis pempek sejak tahun 1980. Namun setelah menang lomba sebagai Kampung Kreatif sekota Palembang pada 2020, pempek dari kampung ini semakin dilirik, dinikmati hingga lintas provinsi, juga dibawa sebagai oleh-oleh ke mancanegara. Di sini ada 7 agen usaha rumahan pempek binaan pemerintah kota Palembang yang memproduksi hampir semua jenis pempek, mulai dari pempek pistel, telur, lenjer kecil, kerupuk, tahu, kulit, dan adaan. Menurut Mina, pemilik pempek Mina sekaligus ketua Kampung Kreatif PTRC, setiap harinya mereka bisa memproduksi hampir 40.000 pempek atau sekitar 5.700 pempek dari setiap agen. Kalau untuk jenis ikannya ikan kakap. Kalau untuk aku ikan tuh yang paling setiap hari itu 60 kilo, 60-70 setiap hari itu. Nah, dalam 10 kilo itu dapat kadang 800, kadang 900, jadi total aja. Satu-satunya Kampung Kreatif Pempek ini menawarkan harga yang lebih terjangkau, dengan cita rasa yang tak kalah dengan merek pempek yang terkenal di sana. Selain dibeli langsung oleh konsumen, ribuan pempek itu didistribusikan kepada reseller yang tersebar di seluruh Palembang. Selain dijadikan oleh-oleh, Anda juga bisa menyantapnya langsung di tepi Sungai Musi. Kampung ini bisa didatangi lewat jalur darat atau jalur air, yakni dengan menyeberang dari Benteng Kuto Besak dengan menggunakan ketek. Pemirsa, agrowisata kebun durian di Desa Blangporo, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh menjadi salah satu lokasi pilihan yang wajib dikunjungi pecinta buah durian. Di lokasi ini, pengunjung dapat menikmati berbagai varian mulai dari montong, musangking hingga durian bawor. Bagi Anda pecinta durian, sensasi makan durian langsung di kebunnya akan menjadi pengalaman unik. Menempuh perjalanan 1 jam dari pusat kota Lok Sumawe, Anda bisa mendatangi kebun durian yang berada di Desa Blangporo, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Di lokasi ini, Anda akan dimanjakan dengan ratusan batang pohon durian yang memiliki buah lebat. Ratusan pohon durian berbagai jenis dapat Anda cicipi, mulai dari durian montong, musangking, hingga durian bawor. Salah seorang pengunjung, Afrizal, mengaku sudah beberapa kali berkunjung ke tempat ini bersama kerabat dekat maupun keluarga. Ia mengungkapkan dapat merasakan buah durian yang manis dan legit dengan harga yang sangat terjangkau. Untuk rasanya, perbedaannya durian lokal sama ini beda dari kualitas rasanya yang pertama. Terus untuk dagingnya, untuk durian ini lebih tebal. Dan untuk rata-rata untuk beratnya itu di atas 3 kilo. Harga buah durian yang ditawarkan pun beragam, mulai dari Rp70.000 hingga Rp120.000 per kilogram, tergantung jenis buah. Pemilik agrowisata Zamzami, Sulaiman, mengaku sudah mulai menanam pohon durian sejak tahun 2015 dan membuka agrowisata 3 tahun kemudian. Kalau maja ini kan buahnya banyak yang rontok. Ada 100 biji per hari. Tapi kalau buahnya banyak lebih. Kita dah lihat buahnya. Di Aceh Timur, Birun, ada yang dari Bandar. Ditambahkannya saat ini dirinya mampu menjual 100 buah durian per hari dengan omset mencapai Rp10 juta.
Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian kabar Indonesia pemirsa, saya Puji Lestari bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit dari hadapan Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.